Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, tema yang kita renungkan hari ini adalah Yesus Kristus, kebijaksanaan lama yang senantiasa baru. Kebijaksanaan adalah mencintai kebenaran dan mengejar sampai kebenaran itu kita miliki dan kita pegang kebenaran itu sebagai pedoman perjalanan kehidupan kita. Itu artinya kebijaksanaan. Mencintai kebenaran dan mengejar kebenaran itu. Maka dikatakan bahwa orang bijaksana artinya orang itu mencintai kebenaran dan orang itu mengejar kebenaran itu terus-menerus sampai kebenaran itu menjadi miliknya. Nah, Yesus adalah kebijaksanaan lama, Yesus adalah kebenaran lama, tetapi senantiasa baru. Nah, mari kita coba lihat di manakah kebenaran lama itu yang berbicara tentang Yesus dalam konteks yang selalu baru. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama berbicara tentang satu peristiwa ketika Israel, karena mereka keras hati, mereka memberontak terhadap Allah, mereka melanggar perjanjian yang Allah buat dengan mereka. Akibatnya mereka ditawan ke Babilonia. Nah, ini peristiwa yang terjadi. Tetapi apakah Allah menghancurkan bangsa Israel karena mereka berbuat dosa? Apakah Allah membinasakan mereka karena pelanggaran-pelanggarannya? Tidak. Allah menawarkan satu pemulihan perjanjian. Allah menawarkan satu kesempatan baru. Allah membangun kembali satu jembatan. Jembatan yang disebut jembatan perjanjian baru. Dan di atas jembatan itu manusia menemukan Allah yang penuh dengan belas kasih. Dia tidak menghancurkan orang berdosa. Dia tidak membinasakan orang yang melanggar perjanjiannya. Tetapi dia beri kesempatan. Kesempatan lagi. Ayo mulai lagi. Kamu harus kembali kepada jalan yang benar. Kamu harus tinggalkan kegelapan, kembali kepada terang. Kamu harus tinggalkan kelemahanmu, berpegang kepada kekuatan Allah. Kamu harus meninggalkan dosa-dosamu, kembali kepada kekudusan Allah. Allah memberi kesempatan itu. Dengan demikian, manusia tidak dihancurkan, tetapi manusia diberi kesempatan baru untuk mulai lagi agar menjadi orang yang benar. Ingat, kebijaksanaan adalah mencintai kebenaran dan mengejar kebenaran itu, dan Allah memberi kesempatan itu. Tiap kali kami jatuh, manusia jatuh karena melanggar perjanjian dengan Dia, Allah beri kesempatan baru untuk kita bertobat. Nah, sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Tadi kita dengar di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata tentang dirinya. Dia pakai perumpamaan biji. Kita semua kenal apa yang namanya biji. Kalau biji itu hanya tetap tinggal entah di pan atau di satu mangkok atau satu piring, biji itu tetap biji. Dia tidak akan menghasilkan buah. Tidak mungkin. Tetapi kalau biji itu kita tanam, kita masukkan ke dalam tanah, biji itu akan hancur. Tetapi dari kehancuran biji itulah akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Dan tunas itu akan menghasilkan buah. Sekarang
musimnya musim duren, ya no? Bapak ibu suka makan duren. Saya dulu sangat suka, tapi sekarang saya tidak suka karena dilarang oleh dokter. Tetapi ya kalau ketemu di jalan ya pingin juga makan sih. Ya, nah kalau biji duren itu kalau tetap tinggal kita habis makan dan kita taruh simpan baik-baik, dia tidak akan menghasilkan duren yang baru. Justru pada waktu kita tanam, biji itu mati, biji itu rusak, akan tumbuh tunas, dan kita harap 2-3 tahun ke depan kita akan panen buah durian yang baru. Nah, apa yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan itu? Maksud Yesus di situ adalah seperti yang kita rayakan dalam Misa Kudus. Pada waktu imam mengangkat piala, dia berkata begini pada waktu konsekrasi, ya, setelah dia mengatakan inilah tubuhku, ambil dan makan, inilah tubuhku yang diberikan kepada kamu. Imam mengambil piala dan ini dia katakan kata-kata Yesus itu. Imam mengatakan begini, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Nah, itu yang Yesus maksud dengan biji harus mati. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana kita mengerti itu? Tadi saya katakan dalam kata pembukaan bahwa kami manusia suka dan tidak suka, ketika kami lahir, kami masuk di dalam satu struktur dunia yang dikelilingi oleh virus-virus kejahatan dan dosa. Memang kami lahir sebagai bayi, kami tidak tahu dosa. Tetapi ketika kami bertumbuh dan kami berkembang menjadi remaja dan menjadi dewasa, kami sudah tercemar oleh dosa itu. Karena kami hidup di dalam satu struktur dunia yang kena dengan dosa itu, kena dengan kejahatan, kena dengan kegelapan. Apakah Allah menghancurkan kita? Apakah Allah membinasakan kita karena kita berdosa? Tidak. Umpamanya saya kasih satu contoh. Pada waktu makan siang, saya sudah terlalu lapar, maka saya ambil sendok dan garpu, langsung saya makan. Saya tidak mengucap syukur kepada Tuhan atas makanan yang ada di atas meja itu. Saya langsung makan saja begitu karena saking laparnya. Apakah Tuhan marah? Tidak, dia tidak marah. Besok ada nasi lagi kok. Besok ada lauk juga. Besok ada sayur juga. Dia tidak marah. Apa yang dia buat kepada kami yang melanggar aturan-aturannya? Apa yang Allah buat ketika kami berbuat dosa di hadapannya, melakukan apa yang tidak berkenan di matanya? Dia malah mengampuni kita. Dia membuat perjanjian baru dengan kita. Dan perjanjian baru itu dia tanda tangani dengan darahnya sendiri. Tanda tangan itu maksud untuk dia bayar lunas utang-utang dosa yang kita buat, supaya kelak kita masuk ke dalam surga. Nah, ibu bapak, inilah yang banyak kali tidak dimengerti oleh kita orang-orang dunia. Kita berpikir bahwa salib itu satu kekonyolan, kebodohan. Kita berpikir bahwa penderitaan itu sesuatu yang tidak bagus. Tetapi ibu bapak, Kristus mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaannya itu adalah apa yang dunia anggap sebagai kebodohan, apa yang dunia anggap sebagai sesuatu batu sandungan, apa yang dunia anggap sebagai satu kebodohan, itu justru dipilih oleh Allah untuk mengalahkan penguasa dan siapapun yang menganggap dirinya pandai, dikalahkan oleh kebodohan itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari,
Mengapa Allah mengatakan bahwa yang bodoh dalam pandangan dunia dipilih untuk mengalahkan orang-orang pandai? Sebab salib yang kita anggap sebagai kekonyolan itu, justru karena salib yang konyol itulah seluruh dunia diselamatkan. Orang tidak akan lagi takut masuk ke dalam surga. Orang tidak usah takut lagi dengan dosa yang bertimbun-timbun, sebab Allah mengampuni dosa yang bertimbun-timbun itu. Dia selalu memberi kesempatan lagi supaya kita bertobat. Nah, Ibu Bapak, sebagai akhir dari permenungan ini, saya ajak kita semua untuk tidak meremehkan kebijaksanaan kitab suci itu. Supaya kita tidak meremehkan kebenaran salib. Supaya kita tidak meremehkan atau menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Dia memberi kesempatan baru kepada kita, maka mari kita pakai kesempatan itu. Kalau kita ada di dalam dosa, sekarang kembali kepada perjuangan untuk menjadi kudus. Pada waktu kita sekarang ada di dalam kegelapan, ayo kembali kepada terang. Kalau kita sekarang ada di dalam kelemahan, ayo kembali berpegang kepada kekuatan. Nah, itu tandanya kami tidak meremehkan pengorbanan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kita tanya, apakah benar itu bahwa dengan kembali kepada terang, kembali kepada kesucian, kembali kepada kekuatan Allah, kita akan dapat apa? Bukankah kalau kita hidup di dalam kedagingan, bukankah kalau kita hidup di dalam hawa nafsu, kita penuhi keinginan hawa nafsu, kita penuhi keinginan dunia, bukankah itu membuat kita bahagia? Ibu Bapak, mari sama-sama kita sadar, berapa tahun sih kita hidup bahagia? Umur kita berapa? Umur yang paling lama adalah Bapak Sunanta dari Ibu Liliana Chandra, umur 105 tahun. Masih hidup sampai sekarang. 106 barangkali, 107 barangkali, 110. Ya, coba kita bayangkan ya Ibu Bapak, hidup pada usia kita ini, masing-masing kita punya usia ini, sudah berapa kali sih kita berbahagia dan berapa kali kita menderita? Coba kita pikirkan itu dengan sungguh-sungguh. Saya pikir kebenaran kitab suci adalah semua orang yang lahir dari perempuan hidupnya penuh susah. Banyak susahnya daripada bahagianya. Hari ini kita tertawa, jam ini kita tertawa. 1 jam kemudian kita mulai susah. Ada sesuatu yang salah. Kita tidak betul-betul hidup penuh bahagia. Siapa dari antara kita yang lahir dari laki-laki? Tidak ada kan? Kita semua lahir dari perempuan. Berarti kitab Amsal mengatakan yang lahir dari wanita hidupnya lebih banyak susah. Nah, Ibu Bapak, sekarang kalau kita hitung dengan baik, kalau saya hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam kegelapan, saya benar-benar merasakan kenikmatan itu. Barangkali. Tetapi Ibu Bapak, kenikmatan itu kalau bertahan betul-betul nikmat, hanya bertahan 105 tahun. Atau bertahan 110 tahun. Tidak lebih daripada itu. Nah, manakah yang Ibu Bapak pilih? Bertahan dalam kenikmatan selama 110 tahun. Tetapi kemudian menderita selama-lamanya. Apa artinya selama-lamanya dengan 105? Nah, bedanya terlalu jauh. Kita hidup di dalam kegelapan selama 110 tahun. Taruhlah umur kita. Tetapi setelah itu kita menderita selama-lamanya. Aduh, lebih baik saya pilih sekarang saya hidup dengan susah, dengan tidak mau menyenangkan diri, tetapi berkorban untuk orang lain. Hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam pelayanan, hidup dengan mengasihi orang, hidup dengan membangun kerukunan, hidup dengan persahabatan, hidup dengan mengasihi sesama. Tentu saya berkorban, tetapi
sengsaranya sedikit doang. Nanti setelah semuanya itu saya akan bahagia selama-lamanya. Nah, mana yang kita pilih? Bahagia selama-lamanya walaupun susah sementara, atau senang sementara tetapi susah selama-lamanya. Pilihannya ada pada ibu bapa dan saya. Moga-moga Roh Kudus membimbing kita untuk kita pilih yang benar. Dan ini adalah kebijaksanaan. Yaitu kita pilih bahwa Kristus mengajarkan kepada kita salib. Tetapi sesudah salib itu ada kemuliaan selama-lamanya. Amin.